Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia pada kita semua hingga malam hari ini Jumat ba'dal maghrib kita bisa melanjutkan pelajaran kita tentang Qaidah Lughah Arabiyah, yakni ilmu nahwu, dengan membaca buku yang berjudul At-Tuhfatus Tsaniyah bi Syarhi Al-Muqaddimatil Ajrumiyah, karya dari Syekh Muhammad Muhyiddin bin Abdul Hamid rahimahullah ta'ala. Di pertemuan lalu kita sampai di perkataan beliau ya, di halaman 9 ya. Di halaman 9 paragraf yang pertama itu selesai. Paragraf itu menjelaskan tentang makna kauni kalam maudu'an. Makna keberadaan kalam itu maudu'an bil wad'il arabi, didudukkan diletakkan dengan peletakan kaidah bahasa Arab, dan itu merupakan bagian yang keempat atau bisa kita katakan rukun yang keempat dari kalam ya, karena kalam itu memiliki 4 bagian ya. Masih ingat apa aja? Al-lafzu, al-murakkabu, al-mufidu, bil wad'i. Berarti keempat-empatnya itu kalau kita ingin membuat kalam harus terpenuhi. Nah, sekarang pakai sampai qaul musannif rahimahullah taala amsilah. Sampai situ ya. Amsilatun lil kalamil mustawfi asyuruti. Amsilatun lil kalamil mustawfi asyuruti atau asyuruta. Syuruta maf'ul bih. Artinya amsilatun contoh-contoh lil kalami untuk suatu kalam al mustawfi yang memenuhi, yang menunaikan, memenuhi asyuruta syarat-syaratnya. Ya, sebagaimana tadi kita sebutkan syaratnya atau rukunnya tadi ada 4. Ya, ada 4 ya. Lafdzun, murakkabun, mufidun, bil wad'i. Jadi 4 syarat itu harus terpenuhi. Contoh yang pertama, al-jawu sahwun. Al-jawu sahwun. Ada yang sudah mencoba cari artinya? Apa? Al-jawu sahwun. Ya, cuaca itu atau cuaca tersebut adalah cerah. Nah, ini adalah kalam karena tersusun dari lafdzun, dia terlafadzkan. Dia murakkabun, ya, tersusun. Dia mufidun, memberikan faedah, dan dia bil wad'i, dengan peletakan kaidah bahasa Arab. Ini bahasanya orang Arab, bukan bahasa orang asing. Dan contoh yang kedua, al-bustanu musmirun. Al-bustanu apa artinya? Kebun. Nah, kebun tersebut musmirun, ya, berbuah, dari kata samarah, samarun artinya kan buah. Musmirun itu masuk pada dalam shorof
isim fa'il ya. Dari fi'il madinya asmara. Yusmiru ismaron. Ya, asmara berarti kan membuahkan. Mananya kan dia membuahkan, menghasilkan. Jadi dia berbuah, memberikan hasil, itu buahnya itu. Dan contoh berikutnya al-hilalu sati'un. Nah, hilal itu telah muncul. Hilal itu telah nampak atau terang. Nampak terang, muncul dia. Apa sih hilal? Bulan baru, bulan sabit, menunjukkan tanggal 1 ya, dari bulan Komariah. Muharram ya, mesti Muharram ya. Banyak, ada 12 bulan ya. Semuanya ada hilalnya ini. Kemudian berikutnya as-sama'u safiyatun. As-sama'u langit. Ya, langit tersebut safiyah ya, bersih. Ya, kelihatan bersih. Biasanya habis hujan kan itu, cerah apa? Tidak ada polusi, bersih. Kemudian yudhi'ul qamaru lailan. Nah, apa artinya? Ya. Al-qamaru itu rafa fa'il, yudhi'u fi'ilnya. Berarti bulan tersebut yudhi'u lailan, menerangi malam. Nah, kalau kita sudah belajar dulu jurumiyah kan ada susunan mubtada khabar, ada fi'il fa'il. Nah, dari tadi contoh al-jawu sahwun, al-bustanu musmirun, al-hilalu sati'un, as-sama'u safiyatun, itu namanya susunan jumlah ismiyah, terdiri dari mubtada dan khabar. Terdiri dari mubtada khabar. Nah, contoh yang barusan terakhir kita baca yudhi'ul qamaru lailan, ini namanya jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali fi'il. Yudhi'u itu fi'il. Fi'il apa itu? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Ada ya mudharaahnya. Ya-nya harakatnya dhammah. Berarti ini menunjukkan fi'il mazid. Ya, fi'il sulasi mazid. Dari fi'il madinya apa? Aldo'a. Ya, aldo'a yudhi'u. Aslinya itu mengikuti wajan af'ala juga, at-ya'a. Af'ala, at-ya'a. Tapi karena dia ajwaf, mu'tal tengah, maka menjadi aldo'a. Yudhi'u, aslinya yuf'ilu, yudhi'u, aslinya gitu, yuf'ilu. Tapi mu'tal ada huruf sakitnya, maka menjadi yudhi'u. Itu fi'il mudhari. Kenapa di situ fi'il mudhari'nya dhammah? Fi'ilun mudhari'unya dia marfu. Kenapa fi'il mudhari' marfu? Litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Karena kosong dari penasab dan penjazm. Jadi kembalikan ke asal fi'il mudhari' itu, yaitu marfu dia. Ya, marfu'nya dengan dhammah. Kenapa marfu'nya dengan dhammah? Itu harus tahu alasannya. Ya, li'annahu fi'lun mudhari'un sahihul akhir. Fi'il mudhari' yang sahih akhir. Kemudian al-qamaru tadi sudah disebutkan, dia marfu' dhammah sebagai fa'il. Alamat rafa'nya dengan dhammah karena dia isim mufrad. Lailan, lailan fathah itu tanda nasab, berarti dia mansub. Ya, mansubnya sebagai apa? Maf'ul bi. Nah, kok tahu maf'ul bi? Lihat konteks kalimatnya. Jadi nahwu itu kita memahami konteks kalimatnya, kedudukannya sebagai apa. Nah, ketika dia sebagai objek, nah itulah dia maf'ul bi. Meskipun lailan itu bisa sebagai dzaraf kalau konteksnya dia keterangan. Jadi di sini lailannya bisa diartikan dzaraf juga ketika diartikan pada malam hari. Nah, cuman kata ado ayudhi'u di situ dia butuh maf'ul bih kan itu. Maka lailan di sini maf'ul bih.
objeknya. Jadi rembulan menerangi malam. Kemudian contoh berikutnya, yanjahul mujtahidu. Nah, apa artinya? Ya, al-mustahidu itu artinya orang yang bersungguh-sungguh atau orang yang rajin. Yanjahu berhasil, sukses. Gitu. Ini juga susunan jumlah fi'liyah. Nah, yanjahu fi'il apa? Fi'il mudhari. Ya, dari fi'il madinya apa? Najaha. Ya, sulasi mujarrad biasa. Najaha yanjahu. Al-mujtahidu, dia di sini marfu sebagai fa'il dari kata yanjahu. Nah, al-mustahidu secara nahwu, perhatikan, secara nahwu dia fa'il. Artinya apa fa'il? Pelaku. Cara bacanya dia al-mujtahidu secara sorof, sigoh apa dia? Isim fa'il. Ya, jadi di sini al-mustahidu secara nahwu fa'il, pelaku. Cara bacanya kok bisa seperti itu? Secara sorof dia sigoh isim fa'il. Jadi beda. Harus bedakan antara nahwu dan sorof juga harus bisa membedakan. Nah, kenapa bacanya al-mustahidu? Karena dia sigoh isim fa'il, dari fi'il madinya berbunyi ijtahada. Ya. Ijtahada fi'il sulasi mazid. Mazid berapa ini? Ijtahada. Ya, mazid harfan, 2 huruf, yaitu mengikuti wazan ifta'ala. Ijtahada, mujtahidu. Ya, ijtahada yajtahidu ijtihadan mujtahidun. Nah, kita bisa baca seperti itu karena sudah belajar shorof. Contoh berikutnya, la yuflihul kasulu. La yuflihul kasulu. Nah, ini juga jumlah fi'liyah, meskipun diawali huruf la. Nah, itu kan la huruf. Yuflihu fi'il mudhari. Apa i'rabnya yuflihu? Pertanyaannya apa tadi? Kok jawabannya macam-macam? Apa i'rabnya? Marfu. Ya, pertanyaannya i'rab dia marfu. Kenapa marfu? Karena tadi kosong dari penasab atau penjazm, li tajarrudi ani nasib wal jazm. Lah terus lanya di situ kok tidak menjazmkan? Karena lanya la nafiyah, penafi. Kalau yang menjazmkan la nahiyah, seperti pada fi'il nahi. Nah, kalau pada fi'il nahi itu fi'il mudhari kemasukan la nahiyah, maka dia majzum. Nah, di sini fi'il mudhari'nya kan enggak majzum. Karena la-nya di situ bukan la nahiyah tapi la nafiyah. Sehingga terjemahannya tidaklah beruntung al-kasulu itu apa? Pemalas. Ya, orang yang malas. Al-kasulu, orang yang malas, la yuflihu, tidak akan beruntung. Kalau secara bahasa Indonesia itu bagusnya penerjemahannya subjek dulu baru predikat, fa'il dulu baru fi'il. Tapi kalau dalam bahasa Arab pembuatannya fi'il baru fa'il. Al-kasulu itu bukan sekedar seorang pemalas biasa. Ya, yang pernah belajar muyasar ya. Masuknya dia sigoh apa ini? Al-fa'ul. Sigoh? Bukan sigoh mutal jumu, itu jamak. Yang artinya itu sangat. Ya, mubalaghah. Nah, sighah mubalaghah. Sehingga terjemahannya orang yang sangat malas gitu. Kalau malas biasa kaslanu ini. Al kaslan itu orang malas. Kasul berarti orang yang sangat malas. Nah,
dengan la yang bisa menjazmkan. nafiatil jinsi ini bukan la nafiatil jinsi ya. Ya, kalau la nafiyatul jinsi ada syaratnya. La nafiyatul jinsi, temannya siapa yang ingat? Syaratnya dia masuk kemana? Kalau la nafiyatul lil jinsi masuknya ke amalannya apa amalannya? Menasabkan apa? Nah, menasabkan isim. Lah di sini yuflihu isim apa fiil? Fiil. Berarti ini bukan la nafiyatul lil jinsi sehingga dia tidak menasabkan. Karena la nafiyatul jinsi itu menasabkan apa? Isim, bukan menasabkan fiil. Nah, lalu yang menasabkan fiil apa? Ini sambil murojaah. Judulnya nawasibul. Nah, nawasibul fiil apa aja? An, lan, idan, kai, lamul juhud, hatta. Nah, itu yang menasabkan fiil. Nah, kalau la nafiyah biasa itu dia masuk ke fiil maka tidak menasabkan. Nah, contoh berikutnya, la ilaha illallahu. Lah ini pertanyaan itu masuk di sini. Ilaha mansub. Nah, karena kemasukan la nafiyatun lil jinsi. Ilaha itu isim nakirah. Terjemahannya tidak ada ilaha, takdirnya hakun illallahu. La ilaha hakun illallahu. Dulu i'rabnya sudah pernah kita jelaskan. Jadi la di situ kan butuh isim dan butuh khobar. Isimnya dinasabkan, di situ ilaha. Nah, khobarnya mahdhuf, takdirnya hakun. La ilaha hakun illallahu. Nah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah. Kemudian Muhammadun safwatul mursalina. Apa artinya? Muhammad adalah safwah itu apa? Ya, yang paling terpilih, terbaiknya. Ya, secara terjemahan macam-macam ya, diartikan penghulunya, ya, pimpinannya, ya. Intinya secara bahasa itu yang terpilih, terbaiknya, ya, terbaiknya para mursalin, para utusan. Ya, ada terjemahannya terbaiknya, ya, karena dia susunan idhofah, ya, mudhaf ilaih. Maka al mursalina mudhaf ilaih, i'rabnya apa mudhaf ilaih? Majrur. Alamat jarnya apa ini mursalin? Al ya'u, huruf ya. Kenapa? Karena dia jamak mudzakkar salim. Mufradnya apa? Mursalun. Mursalun secara shorof sigoh apa? Mursalun. Isim maf'ul dari fi'il madhi apa? Arsala. Arsala yursilu irsalan, mursilun mursalun. Jadi jangan salah baca. Kalau mursalun itu orang yang diutus. Berarti siapa? Rasul. Kalau bacanya mursil berarti yang mengutus. Yang mengutus siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mursal. Jadi sawfatu mursalina. Itu susunan mudhaf ilaih. Ini mubtada khobar juga. Muhammadun mubtada, safwatu khobar, wa huwa mudhaf, mursalina mudhafun ilaih. Kemudian Allahu Rabbuna. Ya, Allah adalah Rabb kami. Ya, Rabbuna itu juga susunan idhofah mudhaf ilaih. Terakhir Muhammadun nabiyuna. Ya, Nabi Muhammad SAW adalah nabiyuna, nabi kami. Nabinya kami, nabi kita. Berikutnya amsilatun lil lafdzil mufradi. Contoh-contoh untuk lafadz yang tunggal. Ini lafadz yang tunggal.
lafadz mufrad. Berarti dia bukan kalam, sekedar lafadz tunggal saja. Contohnya Muhammadun, Aliyun. Nah, itu kalau ada ya-nya itu bacanya Aliyun. Kalau tanpa ya, tanpa titik maksudnya. Kalau tanpa titik bisa dibaca ala, yang artinya di atas, huruf jar itu loh. Dan Ibrahimu, nama orang juga. Qoma fi'il madhi, artinya berdiri. Min dari ini harf. Ya, dia huruf harf. Jadi Muhammadun isim, Aliyun isim, Ibrahimu isim, qoma fi'il, min harf huruf. Itu lafaz-lafaz yang mufrad. Kemudian amsilatun lil murakkabi ghairil mufidi. Contoh-contoh untuk kata yang tersusun ghairil mufidi, tidak berfaedah. Ini juga bukan kalam, meskipun dia lafdzun murakkabun, tapi ghairu mufid, dia tidak berfaedah, maka bukan kalam. Ya, contohnya Madinatul Iskandariyati, ya, kota Iskandariyah. Nah, kalau kita sekedar mengatakan Madinatul Iskandariyati, itu belum ngasih faedah, cuman menyebutkan suatu kota, terus nggak menjelaskan emang kenapa itu. Pasti akan masih muncul pertanyaan bagi orang yang mendengar, emang kenapa itu. Tiba-tiba kita ketemu sama orang tuh ngomong Jakarta, kenapa Jakarta? Kota Jakarta. Orang yang dengerin bingung, orang ini ngomong apa sih kan itu. Jadi belum berfaedah itu. Tiba-tiba ngomong suatu kota tapi nggak jelaskan kenapa. Sama berikutnya juga Abdullahi yang itu. Tiba-tiba cuma mengatakan hambanya Allah, belum berfaedah dia, meskipun dia murakkab. Nah, Madinatul Iskandariyah, kemudian Abdullahi ini tarkibnya namanya tarkib idhofiyah, mudhaf ilaih. Nah, sedangkan berikutnya hadara mautu. Nah, ini jangan diartikan maut, ya, kematian telah hadir. Bukan, tapi ini hadra mautu, bacanya dotnya disukun jadinya. Hadra mautu itu nama suatu kota. Ya, di Yaman kan, nama suatu kota, tapi dia terdiri dari dua kata. Ini namanya tarkib masjid. Ya, tarkib masjid. Ya, masjid. Ya, itu artinya susunan dari dua kata, ya, menjadi satu kata. Ya, satu kata yang sudah dimaklumi itu menjadi satu nama, itu. Satu kata yang jadi satu nama. Nah, ini susunan kan. Berikutnya susunan lagi itu. Lau ansofan nasu. Nah, nanggung ini. Secara terjemahan, jikalau, lau itu bisa kita terjemahkan bahasa Indonesia jikalau, atau apabila, atau seandainya. Seandainya, jikalau ansofan nasu, manusia itu berbuat adil. Nah, jikalau manusia itu berbuat adil, belum memberi faedah kan, masih nanggung. Orang yang dengar itu masih bertanya-tanya, kenapa? Nah, terus bagaimana lanjutannya kalau manusia itu adil itu kenapa? Maka ini belum mufid, meskipun dia murakkab. Sama contoh berikutnya juga, idza jaa asyita'u, ketika telah datang syita'u, musim dingin. Ya. Ketika musim dingin telah datang, masih nanggung juga, belum berfaedah. Contoh berikutnya, mahma ahfal murai, artinya bagaimanapun. Akhfa itu artinya menyembunyikan. Al-murai itu orang yang riya. Orang yang riya. Riya syirik asghar itu riya. Jadi bagaimanapun orang yang riya itu menyembunyikan. Nah, masih nanggung, menyembunyikan apa? Namanya apa? Masih tanda tanya. Masih butuh lanjutan. Contoh terakhir, in tola'atis syamsu, jika
matahari telah terbit. Nah, jika yang jadi masalah itu jikanya itu loh. Jika matahari telah terbit, nah yang dengarkan kan masih ngambang. Jika matahari terbit kenapa? Nah, harus perlu tambahan kalimat untuk melengkapi. Nah, ini namanya murokab tapi ghairul mufid, tidak berfaedah. Nah, berikutnya as'ilatun ala ma taqaddama. Sekarang as'ilatun. Kalau tadi amsilatun. Amsilatun itu jamak dari misal. As'ilatun jamak dari soal. Soal, pertanyaan. As'ilatun pertanyaan-pertanyaan ala ma taqaddama, atas apa yang telah berlalu. Pertanyaan atas pelajaran yang telah berlalu. Ma huwal kalamu, apa itu kalam? Jawabannya ya, al kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Nah, secara gini kan hafalkan semua ya. Nah, kemudian berikutnya tanpa melihat buku. Nah, yang masih ingat silakan angkat tangan. Ma makna kaunihi lafdzon. Yang ringkas saja silakan. Enggak, Pak? Yakuna sultan mustamilan ala ba'dil hurufil hijaiyati tabtadiul Yakfi, itu yakfi. Ya, cukup itu. Jadi apa maknanya? Sampai huruf hijaiyah sampai situ udah cukup. ya, Apa maknanya berarti? secara lafaz Ma makna kaunihi lafdzon. Apa maknanya secara lafaz? Keberadaan itu. adalah dia yang keberadaannya ada suara Dan mustamil. yang menggunakan sebagian dari wujud huruf hijaiyah. Nah, sudah cukup itu. Intinya dia bersuara dan mengandung huruf hijaiyah. Nah, itu makna lafdzon. Ya, ba'dahu ma makna kaunihi mufidan. Hadal. Ya. Kepada siapa? Sukutul mutakalim itu yahsunu kepada siapa? Belum cukup maknanya. Coba terjemahkan. Ada yang kurang itu. Alaman kepada siapa? Orang yang mendengar, ya, sami, kepada orang yang mendengar. Nah, jadi terjemahannya ya, orang yang mendengar. Jadi orang yang mendengar itu sudah merasa cukup baik, ya, menerima kalimat yang disampaikan orang yang berbicara. Ba'dahu ma makna kaunihi murakkaban. Apa makna murakkab? Ya, apa, silakan lagi. Lainnya masih malu-malu ya. Mu'alla, isim maf'ul, mu'allafa. Ya, nah, yakfi. Apa terjem? Murakkab adalah dia yang tersusun dari dua kata atau lebih. Ya, murakkab itu tersusun dari dua kata atau lebih. Ya. Ma mana kaunihi maudu'an bil wad'il arabi.
Ada yang suaranya. Pakai bahasa Indonesia silakan. Pakai bahasa Indonesia. Yang bisa pakai bahasa Indonesia silakan. Tapi tanpa lihat buku loh ya. Seingatnya itu loh, seingatnya. Apa makna kalam itu? Nah, keberadaannya dia itu maudhu'an bil wad'il arabi. Dengan peletakan kaidah bahasa Arab. Apa maknanya? Mana? Ya, angkat tangan dulu pakai bahasa Indonesia. Silakan jawab apa? Mana yang tersusun menurut kaidah bahasa Arab. Terus? Belum selesai. Bahasa Arab sehingga berikan kaidah. Itu tadi semua itu belum masuk maudhu'an bil wad'il arabi belum. Maudhu'an bil wad'il arabi. Ganti, silakan sebelahnya mau ganti. Oh. Silakan pakai bahasa Indonesia. Antum yang pahami apa? Masa enggak paham kemarin ini? Bentar. Terus masih lanjutkan. Masih belum cukup. Belum cukup itu. Lanjutkan Pak. Pak siapa tadi? Pak Robin, silakan Pak. Ini belum selesai tadi, belum lengkap. Antum dengar atau enggak tadi? Kalau yang jelas belum lengkap ini tadi. Pertanyaan tadi, maka maudhu'an bil wad'il arabi. Apa makna keberadaan kalam itu? Dia itu didudukkan dengan atau diletakkan dengan peletakan kaidah bahasa Arab. Ini sudah tadi tapi kurang. Mau lengkap ya Pak? Antum udah baca tapi. Udah baca belum? Hah? Kurang bukan itu, bukan? Belum. Diletakkan sesuai dengan kaidah bahasa Arab dengan menggunakan lafaz Arab. Terus tambah dikit lagi. Ya sebenarnya sudah mencakup itu dengan menggunakan lafaz Arab, tapi ada tambahan, yaitu bukan. Tambahnya itu bukan dengan bahasa asing gitu loh. Jadi bukan dengan bahasa kemarin disebutkan kan, bukan Turki, bukan Barbar, bukan Perancis itu. Kalau tadi cuman mengatakan oleh orang Arab dengan bahasa Arab oleh orang Arab, nah bisa saja selain orang Arab juga mengatakan seperti itu kan, itu bisa. Intinya bahasanya bukan bahasa Arab. Dia bukan bahasa asing. Berikutnya masil bi khamsati amsilatin lima yusamma indan nuhati kalaman. Sebutkan 5 contoh untuk sesuatu yang dinamakan kalam menurut ahli nahwu. 5 contoh yang tadi sudah itu di atas itu. Tinggal lihat atas saja ya. Nah, berarti tadi sudah terjawab ya. Nah, berikutnya kita lanjutkan aja. Contoh-contohnya tadi kita lihat atas itu loh, seperti al-jawu sahwun itu kan kalam. Al-bustanu musmirun, al-hilalu satuna. Cuman syaratnya tadi tidak boleh lihat kitab kalau misalkan kita masih lanjutkan pertanyaannya. Nah, itu tinggal nanti antum kerjakan di buku tulis masing-masing, silakan. Berikutnya qala al-musannif rahimahullah taala anwa'ul kalami. Man yurid an yaqra? Yang baca? Ya, silakan. Belakang itu. Oh, mic-nya di sini. Ya sudah, sini dulu aja bapaknya aja dah. Ya silakan Pak. Betul, enggak apa. Tadi sudah jawab masnya itu. Giliran bapaknya yang baca, silakan. Volumenya atau baterainya? Ya udah silakan baca Pak. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah taala wa nafa'ani bi ulumihi. Amin ya rabbal alamin. Amin. Wa aqulu Masih di itu anwaul kalami. Yang bawah dulu Pak, bawah. Nah, satu baris sedikit. Sedikit itu. anwaul kalami Qala. wa aqsamuhu salasatun. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a bil ma'na. Terjem. Macam-macam kalam berkata. Siapa yang berkata? Musonif siapa? Di sini kalau qala di sini man qala, siapa yang berbicara? Ya, Imam Ibnu Ajurum atau Imam Sun Haji ya. Imam Ibnu Ajurum berkata, beliau rahimahullah taala berkata aqsamuhu salasatun. Dan macam-macam tiga. Ya, aqsamuhu itu artinya pembagiannya. Dan bagian-bagiannya, bagian-bagian kalam itu ada Bagian kalam itu ada tiga. yaitu Isim, fi'il, huruf yang tidak bermakna. Tuh. Yang mendatangkan Yang datang dengan makna. Justru dia itu harfunya itu huruf yang datang untuk menunjukkan makna. Ya, kenapa? Karena ada huruf yang tidak memiliki makna. Jadi huruf itu ada dua. Ya, harfun mabani wa harfun ma'ani. Ya, kalau huruf yang tidak punya makna itu namanya harfu mabani. Mabani itu bahan dasar bangunan. Ya, yaitu huruf apa? Hijaiyah. Huruf hijaiyah alif ba ta tha jim ha itu tidak ada maknanya. Itu harfun mabani. Itu tidak punya makna. Tapi kalau yang masuk ke bagian kalam itu harfun yang ja'ali maknan, dia punya makna. Dia punya makna karena nanti akan dijelaskan perbedaan isim, fiil sama huruf. Tiga-tiganya itu semuanya punya makna. Ya, punya makna tapi ada perbedaannya. Nah, ini harfun yang memiliki makna itu harfu ma'ani. Ya, di antaranya seperti huruful jar. Ya, huruful jar itu min, ila, an, ala dan seterusnya. Nah, lanjut sedikit lagi itu. Lanjutnya apa? Ya, lanjutkan itu. wa Satu aqulu paragraf. al-alfadhu allati kana al-arabu yasta'milunaha fi kalamihim wa nukilat ilaina anhu. Nah, terjem. Dan saya berkata, Nah, man ana huna, siapa saya di sini? Jurumi, Bukan. Imam Muhyiddin. Ya, jadi kalau qala itu Imam Ibnu Ajurum, kalau aqulu saya berkata di sini Imam Muhyiddin yang memberikan syarahnya di sini yaitu Tuhfatus Saniyah ini. Jadi dan aku yaitu Imam Muhyiddin mengatakan al-alfadhu allati kana al-arabu. Terjem. Lafaz-lafaz bahwa lafaz-lafaz yang berada di bahasa Arab, kanal Arabu, al-Arabu itu orang-orang Arab. orang Arab Yasta'milunaha. menggunakan Ya, yang mereka menggunakannya di dalam berbicara, pembicaraan mereka kalamihim. menukil, Bukan, dan dinukil. Nukilat kan majhul kan. dinukil Dan lafaz-lafaz itu dinukil kepada lainnya, kepada kita, kami, pada kami anhum anhum, atas mereka. dari mereka. Jadi nukil itu kan dari mereka kepada kami itu, pada kita. Itu namanya menukil. Menukil itu apa sih? Mindah ya, dari sana ke sini, mengambil ya. Nah, silakan. Kemudian Nahnu natakallamu biha fi muhawaratina wa durusina wa naqra'uha fi kutubina
wa naktubu biha Ah, ila ahlina wa asdiqona. terjem. Fanahnu Panah hmm. Panahnu, maka untuk kami berkata Ya. dengannya Nyanya itu kembali ke mana? Maka kami berbicara dengannya. Nyanya kembali ke dengan apa itu? Lafat-lafat tadi ya. Ya, maka kami berbicara dengan lafat-lafat tersebut dalam percakapan. ya, percakapannya siapa? Muhawaratina. Percakapannya siapa? Ada na di situ. Dalam percakapan kami, muhawarat itu jamak muannas salim. Ya, kalau mufradnya itu muhawaroh tanpa alif, itu kan ada alifnya toh. Alif ta itu menunjukkan jamak muannas salim. Jadi dalam percakapan kami wa durusina dan kami, ya jamak juga, dan dalam pelajaran kami. Terus bacaan naqra'uha dan naqra'u kami membaca, dan kami membacanya fi kutubina dalam kitab-kitab kami. Terus dan naktubu biha kami menulis biha dengannya kepada dengan lafaz-lafaz itu kepada ahlina, keluarga kami, keluarga kami, wasdiqoina, teman-teman. dan teman-teman kami. Nah. Terus Jadi belum baca belum ayat ini. belum layak lau wa la yakhlu layak lu wa itu wahidun. Ya, satu kata itu bukan itu. wahidun minha an ayakuna wahidan min salah sati mudhof. salah satu asya Betul. Terus al ismu wal fa'ilu fi'lu. wal fi'lu wal harfu. Terjemahkan gimana? La yakhlu. Layaklu 30 Ya. dari satu darinya. Ya, tidaklah wahidun minha, ya, satu dari lafat-lafat itu kosong, ya, dari an ayakuna, dari keberadaannya. Salah satu tersebut menjadi salah satu dari tiga perkara, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Nah, jadi maksudnya saya ulangi ya, wa aqulu, dan aku mengatakan, Imam Muhyiddin rahimahullah taala, al-fadhul lati kanal arabu, ya, lafat-lafat yang kana itu bisa diartikan dahulu, ya, yang dahulu orang-orang Arab itu senantiasa yastamiluna, kan fi'il mudhari kan bisa diartikan senantiasa, yang orang-orang Arab dahulu itu senantiasa menggunakan lafaz-lafaz tersebut fi kalamihim, di dalam pembicaraan mereka, ya. Wa nukilat ilaina anhum, dan lafaz-lafaz itu dinukil kepada kita dari mereka. Fanahnu, lalu kita natakallamu biha, berbicara dengan lafaz-lafaz tersebut fi muhawaratina wa durusina, dalam percakapan kita dan pelajaran kita. Wa naqra'uha fi kutubina, dan kita membaca lafaz-lafaz tersebut di dalam kitab-kitab kita, kitab kami, sama aja. Wa naktubu biha ila ahlina wa asdiqoina, dan kita menulis dengan lafaz-lafaz tersebut kepada keluarga kita dan teman-teman kita. Maksudnya itu menulis, bisa menulis surat atau menulis tulisan, kan itu yang kita kirimkan ke keluarga kita dengan lafaz-lafaz tersebut. Nah, ini baru la yakhlu, ini jumlah ini jauh banget ini. Jumlah ini kalau kita nggak paham kedudukan i'rabnya, nggak bisa memahami maknanya ini kembali kemana.
La yakhlu ini khobar dari al-alfadhu. Nah, ini khobar ini. Jadi jauh kan mubtadanya al-alfadhu di situ, khobarnya di bawah sini gitu. Sehingga terjemahannya lafat-lafat tersebut adalah la yakhlu wahidun minha, adalah tidaklah kosong satu dari lafat-lafat itu dari keberadaannya itu menjadi salah satu dari 3 perkara. Ya, maknanya gitu. Jadi semua lafaz-lafaz tadi yang dijelaskan ya, dari orang Arab dahulu mereka menggunakan, kemudian dinukil pindah kepada kita, kemudian kita ikut berbicara dengan lafaz tersebut, kita membaca, menulis juga lafaz-lafaz tersebut. Nah, lafaz-lafaz itu la yakhlu, tidak akan kosong, tidak mungkin kosong. Ya, tidak mungkin kosong. Salah satunya itu dari salah satu 3 perkara. Artinya apa? Semua lafaz itu pasti mengandung salah satu dari 3 perkara itu apa? Isim, fi'il, sama harf. Nah, nggak mungkin tanpa ada 3 itu. Pasti ada isim, ada fi'il, dan ada hurufnya. Nah, ini pembukaan. Nanti berikutnya menjelaskan apa itu isim, apa itu fi'il, dan apa itu harf. Insyaallah di pertemuan yang akan datang. Nah, sampai sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan sholat isya. Naktahi bihadzalika. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.